Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih-lebih kita saat ini berada di salah satu bulan yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sehingga selain Ramadan yang dimana kita sudah mengetahui keutamaan Ramadan, maka ada 4 bulan yang lain yang juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saat ini bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan depannya bulan Dzulhijjah, dan bulan berikutnya adalah bulan Al-Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini termasuk bulan-bulan yang perlu kita berikan perhatian khusus dalam meningkatkan ibadah, amal soleh, dan juga dalam menjauhi kemaksiatan dan kezaliman. Ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kezaliman, kemaksiatan yang dikerjakan di bulan-bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berhati-hati dan kita perlu berusaha meningkatkan ibadah kita di bulan-bulan yang istimewa ini. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Nabi Syuja' rahimahullahu taala, di mana pembahasan yang terakhir kita mengkaji tentang sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Ya, sunnah-sunnah dalam ibadah haji itu ada 6, ya ada 6 atau 7, ya, ada 7 yang disebutkan oleh penulis. Kemudian kita juga membahas tentang larangan-larangan di saat ihram. Apa saja hal-hal yang dilarang di saat ihram, ini sudah kita bahas. Adapun saat ini kita akan membahas tentang umrah. Karena pembahasan tentang haji tidak bisa lepas tentang pembahasan tentang ibadah umrah. Oleh karena itu di antara pembahasan yang dibawakan oleh penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja' yaitu tentang al-umrah.
Di sini al-umrah, sebelum kita bacakan penjelasan dari Abu Syuja' rahimahullah, al-umratu lughatan az-ziyarah. Umrah dari segi bahasa itu adalah berkunjung. Ya, umrah dari segi bahasa artinya berkunjung atau ziarah. Kemudian dari segi syar'i, ziyaratu baitillahil haram ala wajhil khusus. Dari segi istilah atau dari segi syar'i, yang namanya umrah ini adalah mengunjungi Baitullahil Haram, yaitu mengunjungi Masjidil Haram dalam ibadah, melakukan ibadah tertentu, yaitu tawaf, sa'i dan tahallul, ya. Ini dari segi istilah. Kemudian hukumnya apa umrah ini? Hukmuha wajibatun fil umri marratan. Mata tawafaratis syurutu ala tarakhi. Umrah ini hukumnya adalah wajib seumur hidup sekali. Ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah kemampu, ya sudah segera umrah. Kalau yang sudah daftar haji sambil menunggu antrian haji yang memang panjang, maka bisa melakukan ibadah umrah. Ya, bisa melakukan ibadah umrah. Karena memang di antara pendapat ulama umrah ini hukumnya adalah wajib. Ya, seumur hidup sekali. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 196. Ya. Al-Baqarah 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah perintahkan ya orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah, lakukanlah ibadah haji dan umrah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan akan kewajiban ibadah umrah. Kalau yang sudah daftar haji, mungkin sudah beberapa tahun lagi berangkat, ya sudah nunggu sama hajinya, karena hajinya Indonesia itu haji tamattu, umrah dulu baru haji. Ya. Kemudian keutamaan umrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara satu umrah menuju umrah berikutnya itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya, Kemudian waktuha, kapan waktunya umrah? Jaizatun fi ayyi waqtin. Jadi umrah ini boleh dilakukan di waktu kapanpun. Ya, pokoknya kita memiliki kemampuan, punya keuangan, punya fisiknya sehat, ya sudah berangkat. Karena umrah ini tidak ada waktu-waktu khusus. Berbeda dengan haji. Kalau haji sudah ada waktunya, nggak boleh kita haji seenaknya, misalnya haji di bulan Rajab yang nggak ada, haji di bulan Syaban yang nggak ada. Ya, kalau umrah ini bisa di bulan apapun bisa kita kerjakan. Yang penting ada niat, ada kemauan, ada tekad, ada rezeki, sudah berangkat. Ya, ini tentang ibadah umrah. Kemudian di sini Al-Imam Asy-Syuja' mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, wa arkanul umrati salasatun. Rukun umrah itu ada 3. Ya. Jadi enggak banyak. Simpel, karena umrah ini simpel, teratur ya, tidak terlalu ramai atau yang semisalnya. Atau lebih ya, ada 3 macam. Yang pertama kata beliau, al-tawaf ini harus dalam keadaan bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Biasanya kalau jamaah umrah itu kan ke mana? Ke Madinah dulu ya, ke Madinah beberapa hari. Kemudian ambil miqat di Dzul Khulaifah, baru di situ ihram, baru menuju ke Mekah. Ya. Kemudian yang berikutnya, rukun yang ketiga itu adalah as-sa'yu. Ya, as-sa'yu yaitu
melakukan sa'i. Melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Ini juga termasuk rukun umrah. Dan kalau sa'i ini boleh seseorang itu dalam keadaan tidak bersuci, misalnya selesai tawaf 7 kali putaran, ya, kemudian salat 2 rakaat setelah tawaf, ini sunnah. Kemudian minum zam-zam, kemudian kok buang angin, maka enggak apa-apa, lanjut aja sa'i. Karena sa'i ini tidak harus dalam keadaan dalam keadaan suci. Tapi kalau mau wudu ya silakan. Ya. Kalau mau wudu maka silakan. Tapi seandainya seseorang tidak berwudu karena wudunya batal, ketika sa'i silakan dia tetap melanjutkan sa'inya. Kemudian di sini sebetulnya ini 3. Adapun pendapat yang lain dari pendapatnya Imam Syafi'i, itu ada yang mengatakan ada rukun yang keempat, wal halqu awit taksir, yaitu memotong rambut atau memendekkan rambut atau mencukurnya. Ya. Wal alhaqu awit taksir, yaitu memendekkan rambut atau mencukurnya secara habis, cukur pelontos. Ya. Mencukur habis, ini bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki kalau selesai sa'i itu biar orang ini, laki-laki ini bisa memendekkan saja atau mencukur habis rambutnya, alias gundul, ya, alias dihabiskan rambutnya. Kemudian ditambahkan oleh pensyarah yaitu at-tartib, harus urut, ya. Jadi mulai ihram dulu, tawaf, sa'i, baru mencukur. Enggak boleh sa'i dulu baru tawaf baru mencukur. Jadi harus urut ini. Ya, harus berurutan. Hal-hal tersebut yang dilakukan tadi harus berurutan. Selesai ketika seseorang sudah mencukur rambutnya, kalau laki-laki, ya kalau perempuan dicukur seruas jari, dikumpulkan dicukur seruas jari. Ya kalau perempuan atau wanita memendekkan rambutnya ini di kamar hotelnya ya, jangan di tempat sa'i karena di situ auratnya terbuka, kelihatan sama laki-laki yang bukan mahram. Ya, jadi sabar dulu, habis sa'i pulang dulu ke hotel, ke kamar, nanti minta tolong temannya diguntingkan rambutnya seruas jari, ya, sehingga aurat wanita tersebut tetap terjaga, tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu sekilas tentang ibadah umrah, ya. Jadi sangat singkat dan sangat sebentar. Oleh karenanya, kalau seseorang itu umrah padahal cuma sebentar saja, kemudian dia umrahnya itu 9 hari atau yang ada 12 hari, maka yang bisa dilakukan adalah memperbanyak tawaf sunnah. Memperbanyak tawaf sunnah. Kemudian di sini berkaitan dengan ibadah umrah. Berkaitan dengan ibadah umrah. Sekarang kita akan tambahkan yaitu amalan-amalan yang pahalanya itu sepadan atau semisal dengan haji dan umrah. Ya. Amalan-amalan apa saja yang pahalanya itu sepadan dengan haji dan umrah. Ini tidak ada di buku ini ya, tidak ada di bukunya Imam Abu Suja. Sebetulnya ini hampir selesai pembahasan tentang haji dan umrah karena dimulai dari awal kita sudah membahas haji, rukun-rukunnya haji, kemudian syarat-syaratnya haji, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, larangan-larangan di saat haji atau saat ihram. Kemudian kita bahas tentang umrah. Ini pembahasan yang ada seputar haji dan umrah. Ya. Ada juga nanti pembahasan tentang al-hadiyu. Jadi binatang yang disembelih itu bagaimana? Misalnya orang yang tamattu itu hewan yang disembelih itu bagaimana? Ini juga ada pembahasannya. Tapi di sini a'malun ya'dilu sawabuha al-hajj. Amalan-amalan yang itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Ya. Tentunya pembahasan ini sekedar mengingatkan karena insya Allah pembahasan ini bukan pembahasan yang pertama kali kita dengarkan, ya, atau pertama kali kita ketahui atau kita simak.
Kenapa sih pembahasan seperti ini? Karena ada di antara kita yang mungkin sudah antri haji tapi masih 10 tahun, masih 15 tahun. Ya, sambil menunggu antrian ini, kita isi umur kita ini, usia kita dengan amalan-amalan yang pahalanya itu seperti pahala haji dan umroh. Ini kan luar biasa. Ya. Bagi yang sudah pernah haji, bagi yang sudah pernah umroh, maka amalan ini kalau dikerjakan akan menambah pundi-pundi pahalanya di hari kiamat. Ya. Karena kalau sudah pernah haji 1 kali, 2 kali, kan nggak mungkin kita haji setiap tahun, kan nggak mungkin. Ya, sulit ya. Sulit kebayang kalau kita khususnya di Indonesia itu haji tiap tahun itu sulit para jemaah. Paling ya seumur hidup sekali, atau mungkin ada yang seumur hidup 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, itu sudah paling top. Di antaranya yang pertama, sambil kita menunggu antrian haji atau sambil nabung supaya kita dapat pahala haji dan umroh, adalah melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama, melakukan umroh di bulan apa? Bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis riwayat Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Dalam riwayat ini ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya seperti pahala haji. Ya. Di dalam riwayat yang lain, pahalanya seperti haji bersamaku. Bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau umrah dan ada biaya lebih, jangan nanggung-nanggung. Cari umrah di bulan Ramadan. Mau di 10 hari pertama, mau di 10 hari kedua, apalagi umrah sama i'tikaf 10 hari terakhir. Itu ya pahalanya semakin berlipat-lipat. Ya. Jadi nabung, kalau bisa umrah itu jangan nanggung-nanggung, sekalian di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Memang ada yang mengatakan, ini di Ramadan memang agak mahal. Harga-harga naik. Ya itu kalau memang kita mengejar pahala yang besar, ya kita perlu berkorban. Maksudnya kita perlu rela mengeluarkan biaya demi mengejar pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini amalan yang pertama. Ya, amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan pahala haji, adalah antu hajjija adadan minan nas min malikal khas kulla amin. Yaitu Anda memberangkatkan haji orang lain. Ya. Anda memberangkatkan haji orang lain. Misalnya kita sudah pernah haji. Kemudian kita punya uangnya tura-tura, ya. Duit itu tura para jemaah. Wis kakean. Ya, terus bingung mau ngapain. Wah, daripada bingung, uang ini kalau nggak dimanfaatkan untuk ketaatan, jangan-jangan larinya kepada kemaksiatan. Kita cari orang-orang yang berilmu, orang-orang penuntut ilmu misalnya, orang yang soleh, kita berangkatkan dia untuk haji. Maka insya Allah kita juga ya mendapatkan pahala haji. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu law kana musliman fa'ataqtum anhu law tasaddaqtum anhu aw hajjtum anhu balaghahu dzalika." Seandainya engkau ya menghajikan saudaramu, maka pahalanya juga akan sampai kepada dirimu. Ya. Sampai kepada dirimu. Karena apa? Karena orang ini haji, kita yang memberikan biayanya. Kita yang menafkahinya mulai dari awal sampai akhir. Ya. Ini juga kesempatan kalau memang kita memiliki ekonomi yang mapan ya. Dalam artian kita punya biaya yang berlebihan. Ini diantara yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Yang ketiga, al-amalu tsalis. Di antara amalan-amalan yang pahalanya itu seperti haji dan umrah
adalah al-muhafadzatu ala salatil isyraq, yaitu senantiasa menjaga yang namanya salat isyraq, ya, menjaga amalan yang namanya salat isyraq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Barang siapa salat subuh berjamaah. Ya, salat subuhnya berjamaah di masjid, di mushola. Summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Kemudian dia duduk di tempatnya sampai matahari terbit, ya. Sampai matahari terbit. Kemudian dia tunggu sampai 20 menit. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Ya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan tamatin. Sempurna. Ya. Ini amalan yang ya insya Allah enggak berat, ya, tidak berat. Tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Katakanlah seorang itu subuh itu kan 4:10 ya, atau 4:15 menit. Kemudian dia nunggu sampai syuruk, sampai matahari terbit mungkin jam 5:30 paling ya, atau kurang lebih jam 5:30. Kemudian dia tunggu lagi sampai dia sholat 2 rakaat. Dia pulang dapat pahala haji dan umrah selama dia mengerjakan itu dilandasi dengan keikhlasan. Harus ikhlas. Ya, harus dilandasi dengan keikhlasan. Karena ini kan pondasi setiap amal kan ikhlas. Ya, ini amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa yang bisa kita lakukan seluang kita. Kalau kita bisanya weekend, hari Sabtu dan Ahad, karena itu waktu libur kerja, ya sudah kita lakukan. Ya. Atau minimal seminggu sekali, maka bisa kita lakukan. Atau pas tanggal merah, libur kerja, maka kita bisa melakukan amalan ini. Ya. Amalan yang pahalanya sangat-sangat besar. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, bersabda, "Man shalla sholatas subhi fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, summa sabata hatta yusabbiha lillahi sabhatad duha. Ya. Kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah sampai datang waktunya duha. Kana lahu ka'ajri hajin wa mu'tamirin taman lahu hajjuhu wa umratuhu. Maka baginya adalah seperti haji, pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain ini, redaksi yang lain tidak disebutkan 2 rakaat. Ya. Jadi wallahu a'lam, semoga orang yang sekedar duduk habis salat subuh sampai matahari terbit, kemudian dia pulang tanpa salat 2 rakaat, semoga juga mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini dalam riwayat yang lain ya. Kalau di sini riwayat Sahih At-Targhib wa Tarhib disebutkan oleh Al-Albani dalam buku beliau Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini amalan yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat, al-amalur rabi'. Ini untuk orang-orang yang semangat mengumpulkan pahala ya. Hudurud durusi wal muhadarati fil masajid. Menghadiri kajian-kajian keilmuan di masjid ya. Wah, ini kalau kita datang ke sini ngaji mulai maghrib sampai isya ikhlas, maka pahalanya luar biasa. Kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu." Ya. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang pergi ke masjid, ya. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu.
dia pergi ke masjid ini, dia niat selain sholat berjamaah, dia ingin mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Jadi dua-duanya bisa. Kita yang datang, yang menyimak, sama orang yang datang untuk mengajarkan. Ya, kata Nabi, ya la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh. Dia tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka baginya adalah pahala haji yang sempurna hajinya. Ya. Pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Nuaim, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, ini pahala yang juga sangat besar kalau kita mengamalkan amalan yang keempat. Cuma datang ke masjid, ada taklim kita ikut, ya. Atau kita mengajarkan kalau kita punya ilmu, maka dengan demikian kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala seperti pahala haji. Ya, ini kan besar para jemaah. Karunia Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Ini amalan yang keempat, dan amalan yang terakhir yang kelima. Bagaimana kalau misalnya amalan yang ketiga tadi bagi yang duduk-duduk di masjid setelah sholat subuh, ya, kemudian sampai matahari terbit, kemudian tunggu sampai sholat 2 rakaat, apakah ini khusus bagi laki-laki atau bagaimana dengan wanita? Ya. Adapun bagi wanita, kalau dia memang diizinkan sama suaminya ke masjid, maka bisa dia mendapatkan pahala ini juga. Ya, walaupun tetap yang utama bagi wanita adalah sholat di rumahnya. Ya, yang utama bagi seorang wanita itu sholat di rumahnya, di dalam kamarnya. Ya, seandainya si wanita muslimah ini dia sholat subuh di rumahnya, di kamarnya, kemudian dia duduk di tempatnya, zikir pagi, baca Al-Quran, kemudian nunggu matahari terbit, ya, kemudian sholat 2 rakaat, ya semoga. Kita nggak bisa memastikan ya, karena hadisnya tadi man shalla fil masjid, karena berkaitan dengan masjid. Sholat subuhnya harus di masjid. Ya, ya semoga wanita muslimah ini mendapatkan, ya kita mengatakan semoga saja. Semoga dia mendapatkan seperti pahala para lelaki yang melakukan sholat syuruk atau sholat duha tadi. Itu tadi amalan yang keempat adalah menghadiri majelis ilmu. Ya, tapi majelis ilmu ini tentunya bukan sembarang majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ya. Kemudian wal amalul khamis wal akhir. Adapun amalan yang kelima, ini amalan yang terakhir yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang pahalanya sepadan atau seperti haji, yaitu ada sholatil maktubati fil masjid, melakukan salat berjamaah di masjid. Ya, melakukan salat berjamaah di masjid. Maksudnya salat 5 waktu di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Umamah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji ka ajril hajil muhrim." Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan apa? Bersuci, untuk melakukan salat wajib, ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, ketika dia keluar dari rumahnya ini sudah wudu, kemudian dia menuju ke masjid untuk salat yang wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang berhaji. Wah, luar biasa ini. Ya. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Wa salatu ala asari salatin la lahu wa fainahuma kitabun fi illiyin. Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya
untuk melakukan salat duha di masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umroh. Ya, pahala orang yang umroh. Jadi ini poin yang atau amalan yang kelima ya. Nah, Nabi mengatakan orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Ya, jadi bersucinya ini di rumah, wudunya di rumah. Kemudian dia datang ke masjid, dia melakukan salat wajib bersama kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Ya. Jadi ini cuma ada 5 amalan saja yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimana amalan-amalan tersebut itu pahalanya seperti pahala haji ya, pahala haji. Ini tentunya sangat besar. Namun perlu digarisbawahi ya, amalan-amalan tersebut itu pahalanya memang seperti pahala haji dan umroh. Hanya saja amalan-amalan tersebut tidak menggugurkan kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk tetap haji dan umroh. Jadi pahalanya sama tapi tidak bisa menggantikan. Jadi jangan orang mengatakan saya sudah sholat subuh di masjid, saya duduk sabar nunggu matahari terbit, saya tunggu lagi sampai kemudian selesai 2 rakaat. Sudah, saya nggak perlu haji lagi. Wah, ini salah. Ya. Jadi yang namanya haji kalau mampu ya sudah, itu tetap rukun Islam, tetap wajib kita kerjakan. Nggak bisa digugurkan dengan amalan-amalan tadi. Ya. Nggak bisa digugurkan kewajiban haji itu dengan kita sekedar melakukan 5 amalan tadi. Ya. Jadi kalau mampu tetap harus berangkat. Harus berangkat. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang pahalanya memang setara, sepadan dengan haji dan umroh, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk tetap melaksanakan ibadah haji jika orang tersebut memiliki kemampuan. Ya. Jadi mari kita hafalkan 5 amalan tadi, amalan yang insya Allah amalan ringan, tapi pahalanya besar. Ya, tapi pahalanya besar. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang hikmah disyariatkannya ibadah haji. Apa sih hikmahnya? Ya. Allah mewajibkan kita haji. Allah menjadikan haji sebagai rukun Islam yang kelima. Maka di sini para ulama menyebutkan hikmah-hikmah disyariatkannya ibadah haji. Yang pertama adalah dalam ibadah haji itu seorang muslim dan muslimah menguatkan dan merealisasikan tauhid. Ya, dalam ibadah haji seorang muslim dan muslimah itu mewujudkan dan merealisasikan ajaran tauhid. Maksudnya dalam ibadah haji nanti itu ada pelajaran tauhid, yaitu seorang muslim dan muslimah dia memurnikan ibadahnya termasuk haji itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 26 dan 27. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Dan ketika kami memerintahkan kepada Ibrahim ya untuk menyiapkan Ka'bah, ya, Allah tusyrik bi syai'a. Kemudian Allah mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Ya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang bisa diambil nanti bagi para jamaah haji setelah dia melakukan hajinya, pulang ke tanah air, dia mendapatkan pelajaran tauhid. Ya. Jadi pulang ke tanah air bagi para jamaah haji ya sudah, jangan pakai jimat lagi, jangan datang ke dukun lagi, jangan datang ke tukang paranormal lagi dan sebagainya. Karena itu semuanya bertentangan dengan ibadah haji yang kita lakukan. Yang kedua, kalau dalam yang pertama ini dalam ibadah haji itu kita merealisasikan, mewujudkan, menguatkan pondasi yang namanya tauhid. Karena dalam ibadah haji pastinya orang itu bertalbiyah. Maksudnya di antara
rangkaian haji itu adalah mengucapkan talbiyah. Sudah kita bahas di pertemuan kemarin, talbiyah itu isinya tauhid semuanya. Ya. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik sampai akhir itu semuanya isinya tauhid. Ya, seseorang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui hanya Allah yang berhak disembah dan berhak diibadahi, ya. Dan hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, itu terkandung dalam ibadah haji. Kemudian yang kedua, dalam ibadah haji ini idharul iftiqari ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kefakiran kita, kebutuhan kita, kemiskinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal haju yabta'idu an tarafuti wa tazayyun wa yalbasu siyabal ikhram mutajarridan an dunya wa zinatiha wa yudhiru ajzahu wa maskanatahu wa yakunu fi asna'il manasik dari'an li rabbih azza wa jalla muftaqiran ilahi. Dalam ibadah haji itu seseorang menampakkan kebutuhannya, kemiskinannya, kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut memakai 2 helai kain putih, dia meninggalkan segala macam atribut ya, atribut jabatannya, siapapun apapun jabatannya, apapun kedudukan sosialnya, berapapun hartanya, ketika dia haji, ketika dia wukuf, kalau dia laki-laki hanya mengenakan 2 pakaian yang berwarna putih. Jadi semuanya sama. Ya, semuanya menampakkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Ya. Ini di antara pelajaran atau hikmah yang kedua dalam hikmah disyariatkannya ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah tahqiqut taqwa lillahi azza wa jalla. Disyariatkannya ibadah haji ini untuk melatih seorang hamba mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Wa tazawwadu, dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Jadi bagi jamaah haji itu bukan hanya bekal uang, bekal makanan, bawa pakaian, itu juga bekal. Tapi bekal yang paling inti itu adalah bekal apa? Ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ketika haji nanti harus sabar, jaga lisan, jaga pandangan. Ya, jangan berkata-kata kotor. Jangan tukaran sesama jamaah haji, harus sabar. Ini kan semuanya isinya ketakwaan. Isinya ketakwaan. Maka diuji ketakwaan kita di saat melakukan ibadah haji. Mungkin cateringnya terlambat, kemudian nanti berdesak-desakan, panas, gerah, ya, tidurnya di emperan. Kalau mabit di Musdalifah, tidurnya di tikar atau di karpet. Lihat 1000 bintang di langit Musdalifah, maka itu semuanya perlu sabar. Dan itulah yang akan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, makanya kata para ulama, orang yang ciri-ciri hajinya diterima, itu setelah haji dia lebih baik keadaannya. Kesolehannya, ketakwaannya, ya, kerajinannya dalam beribadah itu semakin meningkat. Itu di antara tanda-tanda orang itu hajinya mabrur atau hajinya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setelah haji malah maksiat, malas ibadah, wah, terus ya bagaimana hajinya diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Khawatirnya begitu, para jemaah. Khawatirnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, di antara hikmah dalam ibadah haji ini iqamatu dzikrillah, yaitu melatih seseorang untuk sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit saja.
Kita lanjut sedikit. Yang keempat, di antara hikmah disyariatkannya ibadah haji adalah iqamatu dzikrillahi azza wa jalla, yaitu melatih seorang hamba untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 198 sampai ayat 200, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Ketika kalian selesai dari Arafah, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Jadi dalam ayat ini nanti bisa dicek Al-Baqarah 198 sampai 200. Di situ Allah perintahkan untuk fadhkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah. Di ayat yang sama 198 200 tadi wastaghfirullah, ya, dan mohon ampun kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini ayat tentang haji yang di situ Allah memerintahkan para jamaah haji khususnya untuk sering-sering berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara hikmah di ibadah haji, fil haji tadhkirun bil akhirah wa wuqufil ibad baina yadayillah yaumil qiyamah. Ibadah haji ini mengingatkan seorang hamba akan kehidupan akhirat. Ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, ya, kemudian dia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di situ ketika jamaah haji wukuf di Arafah, ya, semuanya ngelompok di situ karena ini rukun. Maka di situ ketika dia wukuf di Arafah, dia ingat akan salah satu fase di antara fase-fase kehidupan akhirat adalah ketika seseorang atau manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, semuanya memikirkan nasibnya masing-masing. Ya, ini di antara 5 hal. Sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran penting dari ibadah haji, itu sampai puluhan. Ya, kalau kita mau mencari dan membaca, maka insya Allah haji yang pernah dilakukan itu bisa diambil pelajaran-pelajarannya. Atau yang akan melakukan ibadah haji bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran tersebut. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, memang banyak beberapa redaksi dalam hal ini. Ada yang cukup 10 menit, ada yang 15 menit, tapi terakhir kali saya mendengarkan ceramah singkat dari Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pengajar di Masjid Nabawi, itu beliau mengatakan sampai 20 menit, Pak. 20 menitan. Jadi memang perlu ekstra sabar. Kan kita nggak harus duduk, kalau capek duduk ya bisa berdiri, baca Al-Quran, duduk lagi. Pokoknya masih di dalam masjid, ya. Usahakan tidak keluar dari masjid. Kalau keluar dari masjid memang wudunya batal, kembali lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar keluar dari masjid, lihat-lihat, kemudian balik lagi, ya khawatirnya nggak dapat pahala haji dan umroh. Ya. Ini terakhir ketika saya ada notifikasi dari YouTube itu ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sampai 20 menit. Tapi kalau ya mudah-mudahan kalau nggak sampai 20 menit ya usaha untuk kehati-hatian aja sih. Untuk kehati-hatian, sabar dulu, ya. Sabar dulu. Kalau memang kita ambil pendapat yang lain 10 menit cukup, ya mudah-mudahan semoga mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Dan itu mungkin yang bisa kita bahas. Ya, ada lagi. Iya, jadi untuk para jamaah yang ingin mengamalkan pembahasan sholat tadi, sholat syuruk, pahalanya haji dan umroh, bisa ke masjid ini. Ya, sholat subuh di sini. Ya, kalau Sabtu Ahad misalnya nggak ada kegiatan, sholat subuh di sini, duduk-duduk, baca zikir pagi, baca Al-Quran, murojaah hafalan, maka bisa diamalkan. Jadi ilmu ini para jamaah bukan hanya teori, ya. Kalau benar-benar kita serius ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, baik yang sudah pernah haji atau yang belum pernah, maka usahakan kita amalkan. Tapi ada pertanyaan dari kami, ada 2 hadiah. Karena ini bulan mulia, kita ingin bagi-bagi hadiah. Karena insya Allah mungkin pekan depan sampai beberapa pekan kami izin. Kemungkinan bisa ngisi lagi tanggal 20 Juli. Karena insya Allah kami juga akan berangkat untuk haji. Semoga Allah berikan keikhlasan dan kemudahan. Jadi yang pertama,
sebutkan 3 rukun umrah. Ya monggo yang bisa. 3 rukun dari ibadah umrah. Ya yang paling belakang Pak, yang baju pendek itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kemudian soal yang kedua, sambil nanti saya ambilkan hadiahnya. Yang kedua, soal yang terakhir, karena sebentar lagi juga itu qomat, sebutkan 3 amalan dari 5 amalan yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh. 3 saja. Kita sebut, iya, monggo Pak. Iya, sampean. Iya. Pertama, melaksanakan sholat isra. Kedua, memberangkatkan haji orang lain. Iya. Ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Baik. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.